Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berintegritas bagi dosen-dosen dimanapun berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada aspek pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dr. Andi Malantika Paira. Pendidikan terakhir saya S3 dari program studi pengembangan sumber daya manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Saya salah satu dosen tetap nasional yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PDIDIKTI dengan nomor induk 1627088601. Jabatan fungsional saat ini lektor dengan bidang ilmu kepakaran yaitu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Saya bertugas atau berhome base pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gorontalo sejak tahun 2021. Bapak Ibu asesor tim penilai yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu kewirausahaan. Sebagai pengampu mata kuliah kewirausahaan, saya menyusun perangkat pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, proses pembelajaran saya rancang tidak hanya menekankan pada penguasaan teori, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang tentunya autentik melalui pembelajaran berbasis project atau project based learning, atau juga studi kasus, kemudian diskusi kelompok, kemudian nanti mahasiswa melakukan survei usaha potensial, perencanaan bisnis, kemudian melakukan presentasi di dalam kelas terkait dengan rencana usaha yang akan mereka praktekkan nanti di lapangan. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dengan beban SKS 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah kewirausahaan ini bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan mahasiswa, yaitu untuk dapat berpikir kreatif, kemudian inovatif, serta mampu melihat peluang dan menciptakan peluang yang pada akhirnya mereka bisa menopang perekonomian keluarga ya minimal. Mata kuliah ini membahas berbagai macam konsep dan aplikasi kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha mahasiswa. Ya, adapun beberapa topik yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain konsep dasar kewirausahaan, kemudian ada perencanaan usaha, menciptakan peluang, menganalisis pasar dan lain sebagainya. Nah, metode perkuliahan yang saya gunakan dalam mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa yaitu menggunakan pendekatan delivery, kemudian interaction, kemudian assessment atau yang biasanya kita singkat dengan DIA. Nah, delivery yaitu metode penyampaian pembelajaran dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, ya, keterampilan dan sikap kewirausahaan melalui kombinasi pembelajaran teoritis dan pengalaman praktik, ya. Penyampaian materi dilakukan secara bertahap, ya, mulai dari pengenalan konsep dasar kewirausahaan di pertemuan kedua hingga implementasi usaha melalui proyek bisnis, ya. Biasanya itu dilakukan di pertemuan-pertemuan 11, 12, 13 sampai pertemuan ke-14, ya, atau praktek lapangan. Kemudian case method yaitu mahasiswa menganalisis kasus nyata, ya, mengenai keberhasilan dan kegagalan, ya, usaha, ya, sehingga nanti mahasiswa itu mampu untuk bisa berpikir kritis dan juga bisa mengambil keputusan. Kemudian strategi pembelajaran yang berikutnya yaitu project based learning
Saya membagi mahasiswa biasanya itu dalam beberapa kelompok ya, dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok nanti akan melakukan survei usaha potensial ya. Nah, kemudian dari hasil survei itu nanti mereka akan membuat perencanaan bisnis yang kemudian nanti mereka akan presentasikan. Nah, setelah itu mereka nanti akan melakukan praktek ya, praktek lapangan, dan biasanya praktek itu dilaksanakan setiap hari, dan kemudian biasanya saya mengontrol melakukan evaluasi mulai dari proses produksi mereka sampai kemudian mereka melaksanakan pemasaran. Kemudian pendekatan atau metode yang berikutnya yaitu interaksi. Ya, saya menerapkan pendekatan ini di mana mahasiswa itu menjadi subjek utama dalam proses belajar ya, sedangkan saya sebagai dosen memfasilitasi atau membimbing, mengarahkan, kemudian juga memotivasi mahasiswa terutama dalam kegiatan praktek biasanya. Kemudian pendekatan yang berikutnya yaitu asesmen ya. Penilaian ini dilakukan secara autentik, berkelanjutan dan komprehensif. Untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mata kuliah, penilaian itu tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga bagaimana kemudian mahasiswa itu bisa memiliki kemampuan ya dalam menerapkan konsep kewirausahaan dalam situasi nyata ya. Nah, kriteria atau standar penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini ada beberapa komponen. Yang pertama, presensi dan partisipasi itu bobotnya 20%, kemudian tugas individu itu 10%, kemudian tugas kelompok atau studi kasus 15%, project atau praktek kewirausahaan 25%, kemudian ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester itu 15%. Nah, Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, sampaian pembelajaran lulusan CPL ya. CPL 1 yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan etika akademik dan menjunjung nilai-nilai agama, budaya, serta kebangsaan dalam melaksanakan tugasnya. CPL yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan karakter ulet, pemberani, komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan inovatif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa entrepreneur. Yang CPL yang ketiga, mahasiswa mampu mengkonstruksi pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan melakukan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini saya rangkum yaitu CPMK, mahasiswa mampu menerapkan konsep etika, hukum yang berkaitan dengan kewirausahaan, mengembangkan pemikiran logis, kritis pada bidang keilmuan dalam konteks kewirausahaan yang mencakup berbagai aspek. Nah, serta dapat mendesain perencanaan bisnis yang jelas dan terukur ya, serta dapat mengimplementasikannya dalam praktek yang nyata. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, tim penilai yang saya banggakan, sebagai dosen saya berkomitmen untuk terus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara profesional, kemudian berintegritas ya, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi. Saya meyakini bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik mahasiswa ya, tetapi juga dari kemampuan mereka menjadi individu yang kreatif, inovatif, adaptif, beretika, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Demikian pernyataan diri saya sebagai bentuk refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu asesor, kita akan menyaksikan cuplikan video pembelajaran secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia, hikmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka kembali ya di kelas ini. Salawat serta salam Allah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Allahumma amin.
hari ini ada yang tidak hadir? Ada ya? Ada yang tidak hadir ya? Begitu saya absen dulu ya. Sarah Amalia, Hadir. Vita Toli. Hadir. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, teman. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan konsep dasar kewirausahaan. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari pendekatan dan teori kewirausahaan. Kemudian yang ketiga, karakteristik dan syarat bagaimana seseorang itu bisa menjadi seorang wirausaha. Nah, kalau Anda melihat ya, di slide, saya ingin bertanya kepada teman-teman, ya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa yang menyebabkan seseorang itu memilih atau menjadi seorang wirausaha atau menjadi seorang pengusaha? Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, mengapa orang ingin menjadi pengusaha atau jadi wirausaha itu yang pertama dapat membuka lowongan pekerjaan sehingga dapat membantu masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran. Yang kedua yaitu dapat melihat peluang membuka usaha itu sendiri. Terima kasih. Oke, selanjutnya ya, kita coba masuk ke materi inti kita terkait dengan konsep dasar kewirausahaan. Ya, kita masuk ke materi kita konsep dasar kewirausahaan. Ada yang sudah mendengar ya kata kewirausahaan atau pernah mendengar wirausaha atau wira swasta mungkin? Silakan. Apa itu? Kalau menurut saya, wirausaha adalah seseorang yang ingin menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha yang dijalankan sendiri dengan memanfaatkan suatu peluang dan berani mengambil risiko serta tanggung jawab untuk memperoleh keuntungan. Baik, terima kasih. Itu pemahaman dari teman-teman terkait dengan apa sih itu kewirausahaan. Ya. Nah, kalau Anda melihat di slide ya, di slide ini, secara etimologi kewirausahaan itu mungkin bisa kita maknai. Yang pertama itu ada wira. Wira itu apa sih? Ya. Wira itu berani, kemudian tangguh, ulet, teladan, ya. Bisa juga dikatakan orang yang pantang menyerah, ya, orang yang mempunyai kemauan yang tinggi, ya, itu bisa dikatakan wira. Kemudian usaha, yaitu daya upaya atau kegiatan yang dapat memberi nilai tambah, ya. Sedangkan swasta itu berdiri sendiri. Nah, kalau kita pahami secara terminologi, ya, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan atau mencari, ya, dan memanfaatkan peluang, ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang untuk menjalankan. Nah, kalau kita melihat pengertian kewirausahaan secara konteks, ya, yang pertama menurut Heschrich dan Peter, ya, kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain atau sesuatu yang baru, ya, dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko sosial, fisik dan keuangan, dan menerima imbal dalam bentuk uang, kepuasan serta kebebasan pribadi. Ya. Kemudian menurut Valiati dan Purwarna bahwa seorang wirausaha atau entrepreneur itu adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan yang dimilikinya sendiri. Ya.
Jadi entrepreneur itu adalah mereka yang bisa menciptakan kerja atau menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Ya. Jadi kita akan memahami terkait dengan pendekatan kewirausahaan. Ya. Pendekatan kewirausahaan, kalau kita lihat ada dua pendekatan. Pendekatan makro dan pendekatan mikro. Ya. Nah, pendekatan makro, ya, pendekatan makro ini ada 3 aliran pemikiran. Ya. Yang pertama, aliran pemikiran pertama dalam pendekatan makro itu berkaitan dengan lingkungan. Ya. Lingkungan, pengaruh lingkungan sosial politik. Ya. Itu sangat berpengaruh bagi seseorang untuk dia berwirausaha. Ya, misalnya saja lingkungan. Kemudian, ya, aliran pemikiran yang kedua berkaitan dengan kapital atau finansial atau modal. Nah, orang biasanya memilih untuk berwirausaha juga itu karena mungkin dia punya modal. Ya, orang juga terkadang dia berpikir untuk tidak berwirausaha karena memang terbentur dengan modal. Nah, tapi ya. Kemudian aliran pemikiran yang ketiga ada yang disebut dengan displacement. Ya, kehilangan pekerjaan atau di PHK atau hambatan berkarir. Makanya orang beralih menjadi seorang entrepreneur, berwirausaha. Jadi karena mungkin dia jadi dijawab tadi, dia memilih untuk berwirausaha karena menjadi korban PHK. Ya, karena dia harus menafkahi keluarganya, makanya mau tidak mau dia harus berwirausaha. Ya, ini yang disebut dengan pendekatan makro. Nah, pendekatan makro ini kita memang terkadang kita tidak bisa kontrol, ya. Kita tidak bisa kita tidak bisa kontrol, ya. Karena ini kondisi eksternal, ya, sehingga kita terkadang tidak bisa mengontrol, ya. Kemudian yang selanjutnya pendekatan mikro, ya. Pendekatan mikro juga terdiri dari 3 aliran pemikiran. Ya. Yang pertama, aliran pemikiran yang pertama, fresh entrepreneur. Ya. Keberhasilan entrepreneur dapat dipengaruhi oleh sifat, ya, seperti kreatif, kemudian percaya diri, ya, keinginan kuat untuk maju dan berani mengambil risiko. Ya. Kemudian aliran pemikiran yang kedua berkaitan dengan bisnis opportunity. Ya. Keberhasilan entrepreneur dapat dipengaruhi peluang pengembangan usaha, ide yang tepat, kemudian pada waktu yang tepat dan pasar yang tepat. Ya. Jadi bisnis opportunity atau peluang bisnis ini memang kita harus bisa melihat peluang, ya. Apakah itu berkaitan dengan waktu, kemudian berkaitan dengan tempat. Tempat itu kan kita berkaitan dengan di mana kira-kira kita memasarkan produk atau jualan kita. Ya. Seperti itu. Kemudian strategi formulasi, ya. Keberhasilan seorang entrepreneur itu dipengaruhi oleh planning proses atau formulasi strategi, ya, yang merupakan hasil dari gabungan elemen unik yang terdiri dari pasar, orang, produk, dan sumber daya yang unik, ya. Jadi ada 3 aliran pemikiran dari pendekatan mikro, yaitu track entrepreneur, yang kedua bisnis opportunity, kemudian yang ketiga strategi formulasi, ya. Ini kondisi atau aliran pemikiran dan kondisinya yang ini yang bisa kita kontrol, ya, bisa kita kontrol. Ini kondisi internal. Selanjutnya kita memahami terkait dengan teori kewirausahaan, ya. Nah, teori kewirausahaan ada 4 yang menjadi dasar atau pijakan kita dalam memahami entrepreneur atau memahami kewirausahaan. Yang pertama, entrepreneur itu adalah inovator. Ini dalam teori ekonomi, ya. Dalam teori ekonomi, entrepreneur itu adalah inovator, yaitu orang yang mampu menciptakan sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian teori yang berikutnya yaitu teori sosial dari Max Weber. Ya. Seseorang menjadi wirausaha tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau modal pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosial budaya, ya, di mana dia tinggal. Ya.
Kemudian teori yang berikutnya yaitu teori psikologi dari David McClellan. Nah, menurut teori psikologi ini, bahwa seorang wirausaha itu didorong oleh motivasi berprestasi. Ya, karena ada motivasi keinginan untuk dia berprestasi. Ya, maka dia terdorong untuk berwirausaha. Ya. Kemudian teori perilaku, ya, dari Peter Drucker. Ya, seorang berwirausaha karena memiliki kemauan, ya, untuk belajar, berlatih, dan terus mengembangkan diri. Itu yang saya sudah sampaikan di awal tadi. Seorang entrepreneur itu dia harus punya kemauan, ya, punya kemauan dan juga punya kemampuan, ya, kemampuan untuk terus belajar, kemampuan untuk terus mengembangkan kompetensi, mengembangkan bakat dia, ya, gitu ya, sehingga dia bisa kemudian bisa membuka usaha, ya, atau menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Nah, selanjutnya syarat untuk menjadi entrepreneur. Nah, kalau kita lihat slide, ya, yang pertama syarat untuk menjadi entrepreneur yaitu punya visi dan misi yang jelas, ya, punya visi dan misi yang jelas. Ya. Kemudian berani menanggung risiko, ya, dia berani menanggung risiko. Kemudian tidak boleh gengsi. Seorang entrepreneur itu yang punya jiwa keberanian tadi itu, ya, yang gila tadi itu, dia harus orang yang tidak boleh gengsi. Nah, terkadang gengsi ini juga yang bisa membuat kita ini tidak berkembang, ya. Merasa kita sudah sarjana, ya. Kemudian syarat yang ketiga, bijak mengatur waktu, ya. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang kita harus bijak mengatur waktu, disiplin dalam mengatur waktu, ya. Salah satu faktor keberhasilan seseorang dalam berwirausaha itu atau dalam konteks apapun, ya, itu disiplin, ya. Disiplin memang bukan sesuatu yang mungkin berat menurut kita, ya, tapi dalam aplikasinya biasanya itu sulit. Contoh, kemudian mengelola uang dengan baik, ya. Seorang entrepreneur juga dia harus bagaimana kemudian bisa mengelola keuangan dengan baik, ya. Modal yang ada, ya, itu diatur sedemikian rupa, ya. Misalnya dari modal 1 juta harus ini berkembang menjadi 2 juta, 3 juta, 4 juta, ya, harus pintar mengelola keuangan. Nah, selanjutnya berkaitan dengan karakteristik seorang wirausaha. Seorang wirausaha itu harus, ya, adalah pribadi yang mantap, ketidaktergantungan dan optimis, percaya diri. Karakteristik yang pertama seorang entrepreneur adalah confident atau percaya diri. Ya. Kemudian yang kedua, ya, karakteristik yang kedua yaitu berorientasi pada tugas, ya. Seorang entrepreneur yang bekerja keras, penuh inisiatif, memiliki motivasi dan tekad yang kuat, ya. Pekerja keras, tidak pantang menyerah, ya. Inisiatif, ya, bukan menunggu menunggu perintah misalnya, ya, tapi punya inisiatif, ya, punya kesadaran, ya, memiliki motivasi, ya. Saya punya orang tua, ya, saya punya saudara-saudara misalnya, bagaimana kemudian mereka bisa hidup yang layak, saya harus bisa membuka usaha, bisa berwirausaha, sehingga saya bisa memperkerjakan mereka atau mempekerjakan orang lain misalnya, ya, di tempat usaha kita, gitu ya. Jadi memiliki motivasi, kemudian punya tekad yang kuat, ya. Karakter yang berikutnya, ya, karakteristik yang berikutnya yaitu berani mengambil risiko, ya, berani mengambil risiko, tetapi tentu dengan pertimbangan yang matang, kalkulasi, hitung-hitungan harus mantap, ya, jangan modal nekat, ya. Seorang entrepreneur itu harus dia berani mengambil risiko tapi dengan perhitungan yang matang, gitu ya, perencanaan yang matang. Ya, seorang entrepreneur suka tantangan, suka mengambil risiko, ya, berkaitan dengan misalnya persaingan,
persaingan usaha misalnya, ya. Kemudian ketidakstabilan ekonomi. Nah, ini tentu dengan kondisi-kondisi seperti itu kemudian kita, oke teman-teman sekalian, demikian materi yang saya sampaikan. Nah, di sesi penutup ini saya akan membagi 3 kelompok ya. Tiga kelompok, mungkin durasi waktunya itu kurang lebih 3 atau 4 menit ya, untuk kalian berdiskusi terkait dengan topik yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Oke, silakan dibagi 3 kelompok. Ya. Oke, 3 kelompok ya. Nanti coba teman-teman nanti ya, di setiap kelompok itu akan membahas topik yang pertama tadi. Kelompok pertama, kelompok 1 itu akan membahas kira-kira siapa yang bisa Anda jadikan contoh seorang yang sukses, apakah di Gorontalo atau di Indonesia misalnya. Siapa yang kalian bisa jadikan contoh ya, contoh orang yang sukses ya. Nanti Anda lihat, Anda berdiskusi, Anda lihat bagaimana karakter seorang yang sukses itu ya. Misalnya Anda mau ambil misalnya si Nadiem Makarim misalnya ya, contoh orang yang sukses itu dia sebagai bos Gojek kalau nggak salah ya. Terus selanjutnya dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 membahas terkait apa? Strategi promosi dan penjualan. Oke, strategi promosi dan penjualan. Oke, silakan dipresentasikan ya secara singkat saja ya. Oke, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 telah berdiskusi tentang strategi promosi dan penjualan. Jadi yang kami ambil studi kasusnya adalah es kopi susu, yang dimana strategi itu ada beberapa. Yang pertama strategi promosi. Kami melakukan promosi melalui dengan akun Instagram, contoh dengan Instagram, WhatsApp, FB dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita cukupkan pertemuan kita. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.